Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 3124106889 dari kelas I241C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan diagram sistem laundry, yaitu flowchart, diagram zero, dan diagram level 1. Pada video ini kita akan membahas alur kerja sistem laundry berdasarkan flowchart yang ditampilkan, sekaligus mengenal bagian-bagian flowchart beserta kegunaannya. Proses dimulai dari simbol terminator berbentuk oval, yaitu mulai. Simbol ini digunakan untuk menanda awal dan akhir proses. Selanjutnya, admin melakukan proses terima laundry yang ditunjukkan dengan simbol proses berbentuk persegi panjang. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, admin melakukan input data laundry seperti nama, nomor HP, dan berat pakaian. Ini juga termasuk dalam simbol proses karena merupakan kegiatan input oleh pengguna. Setelah itu, sistem akan menghitung harga laundry berapa per kilogram. Proses ini juga merupakan bagian dari simbol proses. Data yang sudah diolah kemudian akan disimpan ke dalam database yang ditunjukkan dengan simbol data strong berbentuk silinder. Simbol ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Setelah itu kita masuk ke tahap proses pencucian yang kembali menggunakan simbol proses. Selanjutnya terdapat simbol decision berbentuk belah ketupat dengan pertanyaan laundry selesai. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika jawaban tidak, maka proses akan kembali ke tahap pencucian hingga selesai. Alur ini ditunjukkan dengan flow line atau panah yang berfungsi untuk menunjukkan arah alur proses. Jika jawaban ya, maka laundry akan diserahkan kepada pelanggan, dilanjutkan dengan proses terima pembayaran. Setelah semua proses selesai, sistem akan kembali ke simbol terminator mulai untuk transaksi berikutnya. Terakhir, admin dapat melakukan logout sebagai akhir dari aktivitas pengguna. Selain itu, flowchart juga menggunakan swline, yaitu pembagian kolom seperti admin, sistem, dan database. Swline berfungsi untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap proses. Selanjutnya kita masuk ke diagram kedua, yaitu diagram zero. Diagram ini menggambarkan aliran data antara pelanggan, sistem, dan admin atau pemilik. Proses dimulai dari identitas pelanggan yang memberikan data pelanggan dan data paket ke dalam sistem. Data tersebut kemudian masuk ke proses 1.0, yaitu kelola data. Pada tahap ini, sistem mengelola seluruh data yang berkaitan dengan pelanggan, paket admin. Selanjutnya kita masuk ke proses 2.0, yaitu transaksi laundry. Di sini terjadi proses penerimaan laundry. Di dalam proses penerimaan laundry yang meliputi adalah nomor transaksi, tanggal, berat, dan total biaya sementara. Kemudian data transaksi dilanjutkan ke proses 3.0, yaitu proses cuci dan hitung harga. Pada tahap ini, sistem melakukan pencucian laundry sekaligus menghitung total harga berdasarkan data yang sudah diinput. Sistem juga memberikan informasi status laundry kepada pelanggan, sehingga pelanggan dapat mengetahui perkembangan cucian mereka. Setelah proses selesai, data masuk ke tahap 4.0, yaitu pembayaran. Di sini pelanggan akan melakukan pembayaran sesuai dengan total biaya yang telah dihitung. Setelah pembayaran berhasil, pelanggan akan menerima nota atau struk sebagai bukti transaksi sekaligus mengambil laundry.
Di sisi lain, admin atau pemilik juga berinteraksi dengan sistem. Admin dapat menerima berbagai data seperti data pelanggan, paket, dan admin, data transaksi, data laundry dan pembayaran, hingga data pembayaran akhir. Diagram ini menunjukkan bagaimana aliran data berjalan secara terstruktur dari pelanggan ke sistem, lalu ke admin, hingga kembali lagi ke pelanggan dalam bentuk layanan dan informasi. Selanjutnya kita masuk ke diagram yang ketiga, yaitu diagram level 1. Diagram ini menunjukkan hubungan antara pelanggan, proses dalam sistem, dan penyimpanan data atau database. Proses dimulai dari identitas pelanggan yang memberikan data pelanggan dan data paket ke dalam sistem. Data tersebut akan masuk ke proses 1.0, yaitu kelola data master. Pada tahap ini, sistem mengelola data utama seperti data pelanggan dan data paket. Data yang sudah dikelola kemudian disimpan ke dalam database, yaitu D1 data pelanggan dan D2 data paket. Selanjutnya, pelanggan melakukan transaksi laundry yang masuk ke proses 2.0. Transaksi laundry. Data yang diinput meliputi nomor transaksi, tanggal, berat, dan total. Data transaksi ini kemudian akan simpan ke dalam D3, yaitu data laundry, sebagai arsip transaksi. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap 3.0, yaitu proses cuci dan hitung harga. Pada tahap ini, sistem melakukan proses pencucian sekaligus menghitung total biaya laundry. Kemudian pelanggan akan melakukan proses serah terima laundry. Serah terima laundry yang dilanjutkan ke tahap 4.0 pembayaran. Pada proses pembayaran, data pembayaran akan disimpan ke dalam D4, yaitu data pembayaran. Setelah pembayaran selesai, sistem akan menghasilkan nota atau struk sebagai bukti transaksi yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, data dari proses laundry dan pembayaran akan digunakan pada proses 5.0, yaitu laporan. Pada tahap ini, sistem menghasilkan laporan berdasarkan data laundry dan data pembayaran. Laporan ini dapat digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi oleh pemilik usaha. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir dari pelanggan ke sistem, disimpan dalam database, diproses hingga akhirnya menghasilkan output berupa layanan nota dan laporan. Sekian presentasi singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.